Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bersama teman-teman akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Fitiara Tasya, dan ada 5 teman saya yang bernama Saya Jamil Satrio. Saya Ahmadullah Hidayati Rofi'ah. Saya Ahmad Fauzan. Saya Haikal Holiki Rojik. Dan saya Ridwan Ramadan. Di sini kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan 4 poin, yaitu ada pengertian, ada jenis, ada penyebab, dan ada contoh konflik. Pembicara pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian yaitu ada Ridwan Ramadan. Kepada saudara Ridwan Ramadan dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari konflik itu sendiri. Konflik secara etimologi berasal dari kata kerja Latin, yaitu con, yang artinya bersama, dan friger, yang artinya benturan atau bertabrakan. Secara umum, konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah. Konflik akan terjadi apabila ada perbedaan pemahaman antara dua orang atau lebih terhadap berbagai perselisihan, ketegangan, kesulitan-kesulitan di antara para pihak yang tidak sepaham. Konflik juga bisa memicu adanya sikap berseberangan, oposisi, antara kedua belah pihak di mana masing-masing pihak memandang satu sama lainnya sebagai lawan atau penghalang, dan diyakini akan mengganggu upaya tercapainya tujuan dan tercukupinya kebutuhan masing-masing. Apa itu personal konflik? Yaitu konflik peranan yang terjadi dalam diri seseorang, di mana peraturan yang berlaku tidak dapat diterima, sehingga orang tersebut memilih tidak melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang keduanya, itu ada internal konflik. Internal konflik itu merupakan konflik antar peranan, di mana orang menghadapi persoalan karena dia menjabat dua atau lebih fungsi yang saling bertentangan. Intergender konflik, yaitu merupakan konflik yang timbul karena seseorang harus memenuhi harapan beberapa orang. Saya kembalikan kepada moderator, Fitiara. Ya, terima kasih Fitiara. Ridwan Ramadan. Selanjutnya, pembicara kedua yaitu ada Jamil Satrio. Kepada Jamil Satrio dipersilahkan. Ya, terima kasih Fitiara. Saya akan lanjutkan. Selanjutnya adalah intragender konflik, yaitu konflik yang timbul karena disampaikannya informasi yang saling bertentangan. Selanjutnya ada penyebab. Penyebab yang pertama adalah sumber daya yang langka. Karena sumber daya yang dimiliki organisasi terbatas atau langka. Dalam alokasi sumber daya tersebut, suatu kelompok menerima kurang dari kelompok yang lainnya. Hal ini dapat terjadi sumber konflik. Penyebab yang kedua adalah perbedaan dalam tujuan. Perbedaan tujuan individual setiap manusia adalah individu unik karena tidak pernah ada kesamaan mutlak antara seorang dengan orang lain. Ketika terjadi interaksi antar individu, terjadilah perbedaan perasaan dan pendapat, tujuan, dan keinginan yang menimbulkan konflik sosial. Setiap pihak yang berkonflik akan berusaha melenyapkan lawannya, baik secara simbolik maupun tidak, untuk dapat memenangkan kepentingannya. Hal ini terjadi karena setiap individu memiliki cara yang berbeda dalam menanggapi perubahan sosial tersebut. Ada yang cepat beradaptasi, ada yang menolak, dan sebagainya. Oke, selanjutnya akan saya kembalikan ke Fitiara. Ya, terima kasih Jamil Satrio. Selanjutnya ada pembicara ketiga yaitu Ahmad Fauzan. Kepada saudara Ahmad Fauzan dipersilahkan. Ya, terima kasih Fitiara. Berikutnya ada penyebab 3, yaitu saling ketergantungan dalam menjalankan pekerjaan. Organisasi merupakan kumpulan gabungan dari berbagai bagian yang saling berinteraksi. Akibatnya, kegiatan yang dilakukan oleh satu pihak bisa saja merugikan pihak yang lainnya, yang dapat menyebabkan sebuah konflik. Contohnya, bagian pemasaran ditarget pemenuhan pesanan konsumen tepat waktu, sedangkan bagian produksi merasa dengan target yang ditentukan bagian pemasaran tersebut belum bisa memproduksi sebanyak yang diinginkan karena keterbatasan sumber pada bagiannya. Kondisi yang berbeda pada tiap bagian inilah bila tidak terkoordinasi. Lalu ada penyebab 4, yaitu perbedaan dalam nilai atau persepsi.
Perbedaan dalam tujuan biasanya dibarengi dengan perbedaan dalam sikap, nilai, dan persepsi yang bisa mengarah ke timbulnya konflik. Sebagai contoh, seorang pemimpin muda mungkin merasa tidak senang sewaktu diberi tugas-tugas rutin karena dianggap kurang menantang kreativitasnya untuk berkembang. Sementara pemimpin yang senior merasa bahwa tugas rutin justru pelatihan tugas rutinitas. Berikutnya saya kembalikan ke moderator. Silakan. Ya, terima kasih Ahmad Fauzan. Selanjutnya itu ada pembicara keempat, yaitu Haikal Kholikirojic. Kepada saudara Haikal Kholikirojic, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh konflik dalam UKM Bufeja. Yang pertama, problem. UKM Bufeja ingin mengadakan turnamen, tapi dana yang dibutuhkan kurang. Bagaimana cara mengatasi kurangnya dana untuk turnamen tersebut? Penyebabnya, kurangnya dana untuk mengadakan turnamen antar fakultas menjadi penyebab tertundanya turnamen yang akan diadakan UKM Bufeja. Bagaimana solusinya? Untuk mengatasi kurangnya dana yang digunakan untuk mengadakan turnamen antar fakultas tersebut, UKM Bufeja mencari dana dengan beberapa cara, seperti menjual makanan di sosial media, menjual jasa langganan aplikasi seperti Spotify Premium, Netflix, Disney Hotstar, Joox VIP, YouTube Premium, dan menggalang dana kepada panitia turnamen. Ya, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Haikal. Selanjutnya ada pembicara kelima, yaitu ada Amatullah Hidayati Rofiah. Kepada saudari Rofiah, dipersilahkan. Baik, Fitiara, terima kasih. Selanjutnya, problem kedua yaitu untuk uang kas biasanya UKM Bufeja menarik iuran sebesar 10.000. Namun terkadang ada beberapa anggota yang tidak membayar iuran tersebut. Bagaimana caranya supaya orang-orang tersebut membayar uang kas? Penyebabnya yaitu kurangnya kesadaran dari para anggota untuk membayar iuran uang kas dalam unit kegiatan mahasiswa atau UKM Bufeja. Solusinya, untuk mengatasi hal tersebut, pengurus UKM Bufeja akan mencatat siapa saja anggota yang telah membayar uang kas dan yang belum membayar uang kas tersebut. Dan juga, para pengurus UKM Bufeja akan menegur siapa anggota-anggota yang belum membayar uang kas, dan seharusnya para anggota harus memiliki kesadaran dalam diri sendiri untuk membayar iuran tersebut demi kemajuan UKM Bufeja. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Fitiara. Iya, terima kasih Amatullah Hidayati Rofiah. Selanjutnya pembicara ke-6, yaitu saya sendiri. Di sini ada konflik ketiga, yaitu pada masa pandemi seperti ini, ada beberapa syarat yang harus dipatuhi untuk menghindari bahaya COVID-19. Salah satunya yaitu adanya batas anggota yang diperbolehkan mengikuti latihan. Bagaimana cara BPH mengatasinya? Nah, penyebabnya ini ada pembatasan orang untuk latihan di masa pandemi. BPH Bufeja kewalahan mengatur supaya protokol kesehatan tetap terlaksana walaupun latihan tetap berjalan. Nah, di sini solusinya ada BPH membuat penjadwalan bagi para anggota untuk latihan di setiap minggunya. Ada pembatasan 15 orang untuk latihan. BPH mengatur jadwal seefektif mungkin dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Dan para anggota diharapkan dapat bekerja sama saat latihan berlangsung. Terima kasih telah memperhatikan kami presentasi. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.